utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'du. Siapa yang melangkahkan kaki menuju majelis ilmu, maka Allah mudahkan jalan menuju surga. Hadis sahih. Ibu-ibu yang saya hormati, wabil khusus Ibu Ketua Majelis Taklim, Ibu Fitri, Ibu Fitri ini ya, Ibu Fitri dan semua pengurus pengajian Raudhatul Jannah. Kuma ibu sadayana, ibu-ibu pecinta Raudhatul Jannah, sehat semuanya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ibu kita ya Bu, Ibunda Nuril, calon anggota dewan. Ya, mudah-mudahan kita doakan beliau semoga bisa jadi anggota dewan, supaya kita punya dewan di sana. Ya Bu, kalau kita ini anggota dewan kan gampang towel gitu. Ya Bu ya, kita doakan semuanya itu dukungan ibu-ibu semua ya Bu. Ini dari P3 ya, dari P3 sama orang NU juga ya Bu ya. Jadi silaturahim kepada ibu-ibu karena Mbak Nuril ini sekretaris ya Bu ya, sekretaris di Muslimat. Waktu itu pembentukan Kundang Jaya juga beliau yang di sana. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan Mbak Nuril bisa sukses, bisa menjadi anggota dewan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah. Ibu-ibu rahimakumullah, nanti Bunda Nuril mau bicara nanti setelah materi pelajaran Ibu ya, atau mau sekarang? Nanti aja katanya Bu ya. Ibu-ibu rahimakumullah, ini saya merasa bangga banyak ibu-ibu yang baru ya, yang masih muda mungkin. Ini siapa ya? Kok nggak pernah lihat gitu, ujung-ujung ngomong weh gitu. Mungkin yang lama-lama saya, Ibu Didi juga baru ketemu ya, Ibu Didi baru ya, Bu Dudi, Ibu Eman, terus Ibu yang dibocoknya itu yang sebelah sana itu masih yang kenal dengan wajah saya, Bu Nurdin, ya, yang lainnya ya. Nah, jadi nggak apa namanya ya Bu ya, tapi apa? Nah ini Teh Reni, ini tetangga saya Bu, dulu murid saya ngaji juga di Kalimas. Teh Reni ya namanya. Dan saya di sini Ibu siapa namanya? Oh Mama Rahmi. Itu namanya Teh Reni kalau di Kalimas, namanya Teh Reni. Ya, alhamdulillah ya Bu, sore hari ini kita bersyukur kepada Allah. Allah juga memberikan rahmat kepada kita semua sehingga kita bisa duduk di majelis yang mulia ini. Semoga malaikat ya Bu ya, semua hadir jutaan malaikat untuk menyaksikan ya Bu ya, melindungi kata Allah, wahai malaikat, bukakan sayapmu untuk melindungi hambaku sekarang yang sedang ngariung. Ibu terang ngariung tuh ya, yang sedang berkumpul ya Bu, sedang berkumpul untuk tolabul ilmi. Lindungi, ampuni sampai pulangnya. Jadi Allah ampuni dosa kita dari duduk sampai kita mau berdiri. Allah bersihkan dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah pahalanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga pengikut yang Tuhan hingga akhir zaman. Amin. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah sabar untuk duduk di majelis yang mulia ini.
Semoga duduk kita ini sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah terus menambah nikmat kepada kita sekalian. Dikasih sehat, semakin sehat. Ibu rezekinya semakin banyak, semakin barokah. Ibu keluarkan untuk kepentingan agama Allah ganti 700 kali lipat. Gak usah khawatir ibu ya. Ini pelajarannya, kalau punya ibu-ibu harus punya bukunya ya. Ya kalau enggak juga gak masalah. Yang penting ibu nyatet dan ibu ingat, amalkan yang penting. Satu hadis diamalkan, itulah yang akan menolong kita setelah kita juga meninggal dunia. Namanya au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaat. Itu ibu yang akan terus nyampe setelah kita meninggal dunia. Ibu rahimahullah, sebelum saya lanjutkan materi pelajaran hadis, ya Bu ya, ini hadis-hadis kita harian. Saya akan ya kenalan dulu lah sebentar. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang makanya tak cinta. Tuh, jadi ibu supaya cinta sama aku ya kudu kenal ya Bu ya. Jadi itu namanya Ibu Masro Yatin, dipanggilnya Bu Mas tapi perempuan. Bu Masro susah, terus Bu Titin dipanggilnya ya Bu ya. Bu Titin, panggilannya dari kecil seperti itu ya Bu. Jadi Bu Mas Terlihatin hanya, oh Bu Titin berarti gitu ya Bu. Nah, saya ini asli dari Jombang, Jawa Timur. Siapa ada orang Jombang di sini? Jombang, Jawa Timur. Itu ayah ya punya. Kemarin ada yang ikut ke GBK enggak? Itu. Ibu mah diajak ke GBK, mengurus gak ada yang berangkat. Ketemu Pak Jokowi. Ya Bu. Ya. Jadi saya ketua muslimat Bu, ketua muslimat Kabupaten Karawang. Tuh, ibu kan jadi baru tahu, oh ini ketua muslimat teh, ternyata kurangnya gendut. Dulu saya tuh ngajar di sini tuh tahun berapa ya Bu Dudi? 2000 ya. Tahun berapa itu? Saya sakit itu tahun 2020 Bu. Jadi saya pensiun itu sakit saya. Kena kanker serviks Bu saya, karena gula darahnya nggak pernah turun sehingga nyerang ke kanker serviks, sehingga saya dinyatakan pertama Bu harus angkat langsung. Jadi Bu kalau ada kanker atau apa langsung diangkat, gak usah lama-lama. Alternatif bla 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 mual bisa Bu. Jadi herbal boleh, tapi tetap harus secara medis harus ditempuh Bu itu. Ya ini contoh. Jadi saya alhamdulillah tahun 2020 saya berobat sampai 2022. Berobat Ibu tuh terus Bu saya. Ya, jadi karena itu sakit saya nggak pernah dipikirin juga. Ya enjoy saja, namanya juga aja dokter kan Bu. Kata dokter diangkat, saya diangkat Bu di Gatot Subroto. Itu saya di rumah sakit, setelah diangkat saya diradiasi Bu. Diradiasi 25+3. 25 itu disinar setiap hari, tidak boleh keselang sehari pun. Saya Bu bulan Ramadan nggak merasakan Ramadan, tapi memang nggak boleh puasa saya. Saya tuh pas puasa dimarahin, Bu kenapa ini HB Ibu udah turun. Ibu puasa? Iya. Ibu mau diulang dari awal? Enggak dong. Ya makanya Ibu jangan puasa, makan apa saja. Soalnya di radiasi itu ini Bu, jadi menghancurkan sel-sel yang jahat itu supaya nggak nyebar gitu. Lah saya pikir saya nggak kenapa-napa ya Bu. Perasaan puasa juga nggak apa-apa, dia cuma disinar gitu, dimasukin tempat, diputer kayak gitu ya Bu. Terus disinar, saya itu nggak kerasa apa-apa sebenarnya mah. Itu puasa nggak boleh karena HP-nya turun, nanti nggak bisa disinar gitu. Akhirnya saya nggak puasa, cuma dapat 11 hari waktu 2021 ya. Itu saya puasa. Habis itu aku nggak ngajar kan? Nggak ngajar, udah sama diganti sama Ibu Ali Sarif. Ya. Nah terus kemarin itu ibu-ibu pengen ngaji. Pokoknya kalau ada minggu kelima boleh lah. Ada minggu kelima ya Bu ya, insya Allah. Ya saya udah sehat kembali, Bu sekarang udah dinyatakan bersih semuanya. Tidak ada penyakit apapun kata dokternya. Dari depan, dari belakang, saya tuh
Ini Bu Pap smear waktu itu sebulan sekali, terus 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, terus setahun sekali dinyatakan sudah bersih, sudah nggak ada apa-apa. Di lab juga ya Bu ya, sudah bersih, alhamdulillah. Itu Ibu ya. Jadi kita sakit tidak boleh down. Jadi sakit kanker, semakin mati cepat kayak gitu. Jadi orang kalau udah sakit mau mikirin sakitnya, udah makin cepet Bu gitu. Tapi kita mah happy aja. Jadi kita berdoa. Saya terus terang Bu, waktu di radiasi ini saya khatam Al-Quran 1 juz, 30 juz. Karena saya setiap datang ke situ baca sahur, langsung saya membaca Al-Quran terus. Saya nggak pernah ngobrol sama orang, kecuali ditanya, Bu, dari mana? Dari berapa? Ngaji lagi saya. Ibu ngaji wae? Iya Bu, kita Ramadan kalau nggak ngaji mau ngapain? Ngomongkan penyakit, ya begitulah ya Bunya, kayak gitu. Jadi saya ngaji. Ini loh Bu, manfaat dan hikmah baca Al-Quran. Orang lain di kemo itu berondol kan Bu, semua gundul. Saya mah enggak Bu, sedikit pun saya nggak ada yang berondol rambut saya. Di kemo enggak enak, enggak apa. Orang lain tuh baru di kemo di situ Bu, di tempat situ sebelah saya. Ya tapi itulah Bu rahasia Al-Quran. Subhanallah. Ibu pokoknya jangan sampai lepas dari Al-Quran setiap hari. Pada subuh, pada maghrib, setiap longgar waktunya bacalah Al-Quran. Walaupun cuma 1 ayat. Ya Bu ya, itu pesan saya. Karena hikmahnya itu Bu saya rasakan. Orang lain mah sudah, teman saya baru di kemo 3 kali lewat, sudah gak ada. Besok gak ketemu lagi. Ini baru di radiasi, kemarin masih ketemu minggu ketiga gak ada. Gitu Ibu. Jadi saya 25 plus 3 dari dalam. Dari dalam itu di apa Ibu? Di bios total. Jadi dimasukin alat, dipanaskan lewat belakang Bu. Itu saya ya gimana ya, memang juga seperti itu yang harus kita lewati gitu. Ya alhamdulillah ya Bu, kita syariatnya berobat, berdoa, fatawakal Allah, sudah pasrah kepada Yang Maha Kuasa. Ya Bu, berdoa, makan. Ibu, makan itu jangan diremehkan. Ibu gendut, mau diet, kudu diet Ibu, makan we. Asal ulah loba kayu nasi, nah gitu. Ya Bu, yang banyak kata dokter, banyak sayur, banyak lauk pauk itu. Jadi nasinya dikit aja lah. Ya Bu, sayurnya yang banyak sama ikan-ikannya. Jangan cuma makan sambal sama asin, jengkol. Nasinya 2 piring, itu yang tidak boleh Bu. Bahaya itu teh, karena karbonya terlalu banyak. Ya makan yang Indomie, yang jengkol. Itulah ya Bu ya, kalau makan kita ya dilihatlah ya Bu, porsinya jangan terlalu banyak gitu Bu ya. Kalau makan ya harus makan gitu. Saya mah begitu orangnya, makan ya makan, jangan nggak makan ya. Kalau kita disuruh makan 2 kali sama dokter kemarin karena gula darahnya 400, gula darahnya 400 Bu. Ibu punya obat enggak yang bisa menurunkan gula darah? Rupanya yang bisa menurunkan gula darah itu yang merah-merah enggak Bu? Yang merah-merah itu wepet itu mah Bu ya. Ditempelkan di sini langsung. Gitu. Insya Allah. Jadi kita kalau sakit tidak usah dipikiran, tapi berobat mah harus ya Bu. Berobat mah harus baca Quran terus. Inilah penyembuh, asyifa ya Bu ya. Asyifa min kulli da'in. Ini adalah obat dari seluruh penyakit. Tidak bisa penyembuhan, itu yang saya buktikan. Ya Bu, itulah. Ini kan testimoni Bu. Ini bukan katanya, saya mengalami seperti ini. Di kemo nggak kenapa-napa. Setelah di radiasi itu saya nggak pernah telat. Alhamdulillah dinyatakan bersih. Sekarang alhamdulillah ketemu lagi sama ibu-ibu. Ya Bu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu juga semangat. Ya Bu. Sekarang kan sudah mulai jarang hujan. Kemarin saya kesini kehujanan, ibu-ibu tahu kan?
saya kedinginan, ngaji aja tapi jadi hangat gitu ya. Jadi kita kalau mendung-mendung sedikit cepat berangkat, jangan cepat hujan. Ibu-ibu ngaduannya kalah gitu. Jadi beres asik tidak ngaji. Itu cek setan teh ya Bu. Makanya orang mau ngaji itu digandolin sama setan. Kamu kan lagi kan nggak tidur, tahajud terus, ayo nak tidur, ulang ngaji, cek setan. Barian lagi mau hujan, cek setan, beres. Alhamdulillah hujan. Itu yang punya. Makanya semangat. Mau kapan lagi kita mencari bekal? Sekarang kita mencari bekal, mencari payung supaya nanti kita di yaumul qiyamah mendapat perlindungan dari Allah. Syaratnya hafal surat An-Naba. Ibu, surat An-Naba hafalkan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna firajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yaduquna fiha batta wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'u wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba faduqu falan nazidakum illa adzaba. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala sawaba. Dalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Inna anzalnakum adzaban
qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu sudah hafal kan? 40 ayat nyontek saeutik tenan naon. Lama-lama juga hafal ya Bu. Yang penting terus dibaca. One day 5 ayat. Satu hari 5 ayat, bukan one day 1 ayat. Satu ayat mah pendek teuing. Amma yatasaalun. Shadaqallahu jangan amat. 5 ya Bu. Ya anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Allahu akbar. Pakai sholat ya Bu, sholat sunat ya. Jadi boleh ibu sambil menghafal untuk bacaan sholatnya itu an-naba ulaina toina wae. Ya makul wallah inna atoina kul wallah inna atoina sampai malaikatnya bilang gini, pasti inna atoina, pasti cek malaikat rokib apa sih Bu? Wairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna cek malaikat catet, malaikat juga dicatat Bu, kan itu kan pendek. Ya tenang sih Bu ya. Tapi kalau bisa ya Bu ya. Jadi ibu kalau bisa itu idazul azalzalah. Karena azalzalah itu nilainya sama dengan 15 juz Bu, separuh Al-Quran. Azalzalah. Apa itu azalzalah? Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awqalaha yawma idzin yasturun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allahu akbar. Itu dibaca Bu sholat subuh. Nanti rakaat kedua baca qul ya ayyuhal kafirun atau qul huwallahu boleh. Qulhu itu memang hadis sahihnya mengatakan bahwa membaca Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Quran nilainya. Itu hadisnya sahih Ibu. Jadi kita kalau baca qulhu, makanya ibu-ibu kalau sholat qulhu wae, karena itu sama dengan 10 juz. Sepertiga Al-Quran 10 juz. Maka ibu-ibu qulhu wae kan? Asar qulhu, zuhur qulhu gitu. Jadi dijulukin ibu qulhu. Ya Bu. Jadi memang itu Bu, qulhu itu nilainya sama dengan 10 juz Bu. 10 juz, betul. Sahih hadisnya. Tadi bawaan hadisnya. Ya Bu, gitu. Jadi ayatnya suratnya beda-beda baca suratnya. Ya Bu ya. Itu az-zalzalah sama dengan 15 juz. Coba. Kalau ibu baca qulhu 10, Al-Kafirun 7,5 juz. An-Nasr 7,5 juz. An-idza jaa nasrullahi wal fath itu 7,5 juz. Ibu jarang kan baca idza inna atau ina. Kuliah itu sama 7,5 juz. Nah kalau kuliah itu memang disunahkan kalau sholat sunnah. Nabi Muhammad SAW sering membaca Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Ya Bu. Ya alhamdulillah. Pokoknya nggak apa-apa surat langganan juga. Yang penting ibu-ibu tahu ilmunya tadi. Aku baca qul huwallahu itu sama dengan 10 juz gitu kan ya Bu. Baik ibu sekalian, untuk wirid kita, ibu kan sudah mengiridkan di bulan Rajab, ya kan? Inna Rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadhana syahru ummati. Allahumma barik lana fi Rajaba wa sya'bana wa balighna Ramadan
barikana fi rajab wa sya'bana wa ballighna ramadhana wa hasil maqasidana. Kalau dicampur dengan wafir dunubana juga boleh. Ibu, yang kedua kita banyak membaca apa? Istighfar. Apa Ibu dibacanya? Sayyidul Ayyam dibaca pagi dan sore, 3 kali pagi, 3 kali sore, 3 kali. Terus tadi Rabbil firli warhamni wa tub. Itu istighfar itu mengetuk pintu surga. Jadi Ibu kalau membaca itu banyak, itu Allah ampuni dosa-dosa kita, Ibu ya. Itu apa? Itu namanya mengetuk pintu rumahmu. Rabbil firli warhamni wa tub alayya 100 kali itu bacanya. Ya Rabbil firli warhamni wa tub alayya dibaca berapa Ibu? 70 kali pagi dan sore. Itu 70 kali selama bulan Rajab. Bisa Bu? Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Itu 70 kali pagi, 70 kali sore. Ibu mau ngapain lagi sih? Udah masak sudah, apa-apa sudah ya Bu ya? Itu dibaca. Terus apa lagi? Saya isbat tadi dah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa. Ahli pengajian hafal. Jadinya karena terus dibaca itu, ya Bu, dibaca itu pagi dan sore 3 kali. Terus apalagi wiridnya Bu? Ya, apalagi wiridnya? Mama lagi ngaji di Klari, nah. Mama ngaji di Klari. Ngaji di Klari di GML. Mau dijahit. Jalan. Ya siapa ini sih? Anda? Mbak Ambar itu. Mbak Ambar. Yang 10 meter kita taruh di mana ya? Di belakang coba Mbak, di belakang apa udah dibeli sama Bu itu dah. Di belakang coba Mbak, di belakang itu coba cari. Kalau enggak di bawah itu tuh di bawah kursi panjang coba. Di bawah kursi panjang ayat coba. Muslimat yang kayak muslimat. Coba. Kalau enggak di kursi panjang depan, coba. Ya udah enggak ada. Lagi ngaji aku ya, udah ngaji. Ya Bu, itu tadi sholawatnya kita pakai yang apa Ibu biasanya Ibu mah? Ibu yang sholawatnya apa itu? Ya tanggal 10 sekarang udah tanggal 12 ya Bu. Dari tanggal 11 sampai tanggal 20. Yang apa itu Bu bacaannya Bu? Subhanallah. Ya. Subhanallah ya hayyul qayyum. Dibaca 100 kali. Terus tanggal 20 sampai tanggal 30. Apa tuh bacaannya? Kan Bu bacaannya tadi? Subhanallah. Ya. Subhanallah ahadis somad. Subhanallahi ahadis somad itu 100 kali. Nah, setelah Jumat terakhir, ibu-ibu kan rumahnya dekat masjid tuh.
ketika khotib masih di atas mimbar, ininya bu kabelnya ada gini-gini ya. Jadi kalau ibu khotib sedang di atas mimbar, ibu membaca sholawat Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah 35 kali ya bu ya. Berapa kali bu? 35 kali. Insya Allah ya bu ya, ibu mohon kepada Allah apa yang belum terkabul di tahun 2023 insya Allah dikabul 2024 ya bu. Rajab Jumat terakhir ya bu, Jumat terakhir. Sekarang kan sudah tanggal 12. Ibu tadi mewiridkan apa ibu tadi teh? Nah itu dibaca 100 kali ya bu ya. Insya Allah kita jangan sampai bulan Rajab ibu diem wae ya. Bulan Rajab ini bulan yang mulia. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, saya kasih lagi wirid doa ta'awud. Waktu kemarin udah saya kasih ibu sebenarnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Nah, itu kan ta'awudnya beda. Yang sama syaitan rajim sama kan? Pertamanya aja a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim kan sama belakangnya. Beda depannya ada a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Ayo bu. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Lagi a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Itu lanjut disambung dengan Al-Hasyr 3 ayat terakhir. Al-Hasyr 3 ayat terakhir. Ibu-ibu itu sudah pada apa? Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Itu diulang 3 kali ibu ya. Maka Allah menugaskan 70.000 malaikat untuk bertasbih, untuk beristighfar, mendoakan orang yang membaca doa tersebut. Dibaca pagi dan sore ya bu, baca subuh dengan baca maghrib atau baca asar. Andaikan kita membaca itu malam nanti meninggal, maka itu dicatat sebagai orang yang mati syahid. Hadisnya sahih ya bu, ini bukan cenah, ini hadisnya sahih. 70.000 malaikat bu. Andaikan ada benda yang akan jatuh, kita dihalangi oleh 70.000 malaikat, kira-kira bahaya nggak ke tubuh kita? Enggak, pasti terhalang oleh 70.000 malaikat bu. Makanya ibu baca ya. Bisa kan tadi ya bu? Itu ayat itu terkenal kok. Wallahul khaliqul bari'ul tadi ya. Wallahul ladzi la ilaha illahu. Nah sebenarnya di sini bu ada munajat. Nanti aja lah kalau ibu-ibu sudah rutin ngaji ya ada munajat, semuanya doa terbaik di dunia, nggak ada lagi. Ini dari kiai saya ya bu ya, ini semuanya ada ayatul Qur'annya. Ini doa-doa di dalam Al-Quran, tidak ada hadis satupun, termasuk ini ada di dalamnya ya bu ya. Ya sekarang udah dicatat bu tadi wiridnya pagi dan sore. Awas 70 malaikat bu yang akan mendoakan kita, dibaca pagi dan sore. Udah aku dicatat ya itu wiridnya. Sekarang dilanjut bu 5 menit lagi.
Bunda Nuril ya. Sekarang kita buka hadisnya karena ini ibu-ibu banyak yang pertama, nggak apa-apa ya Bu, diulang dari awal ya hadisnya dari awal. Dan ibu-ibu apalagi yang guru-guru mah udah hafal ini hadisnya. Tadi sudah An-Naba, sudah Az-Zalzalah, sudah membaca doa ngaji Al-Kahfi. Coba berapa ribu malaikat Bu yang akan datang melindungi kita. Jadi Al-Quran itu nanti yang kita baca akan datang pada hari kiamat, satu huruf 10 malaikat, satu huruf. Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf Bismillah itu ada 190 malaikat. Bismillah toh. Belum tadi An-Naba yang ibu sudah apa tadi? Saetik tadi nak. Tenang nampak ya Bu. Ya apa? Saetik. Ya kita saetik. Belakangnya saetik. Tenang naon. Yang penting ibu terus rajin menghafal ya Bu. Berapa Bu sehari? 5 ayat. 8 hari pasti apa? Ramadan ayo Bu gaskeun ya Ramadan. Mau Ramadan ya Bu? Insya Allah. Baik ibu-ibu kita baca hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum sebaik-baik kamu man ta'allama adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an wa 'allamahu dan mengajarkannya. Jadi ibu-ibu bisa batako ajarkan. Kita batako ini jadi gedung batako. Iya kan? Jangan nanti kok dua batako. Ya apa-apa jadi gedung lama-lama juga. Ya Bu, ada ikut dua tuh batako ada pun ikut dua tuh lihat ibu nanti. Jadi nggak usah jaim, nggak usah gengsi, nggak usah malu. Jadi yang udah pintar nggak usah hari gini baru ikro dua, enggak lah ya. Itu namanya mulut jelek ya Bu ya. Kita nggak usah ngomong apa-apa. Semangat aku juga sama belajar hadis gitu ya Bu. Jadi kalau di sini diadakan pengajian tadarusan yang sudah lancar sok, kelompok yang udah lancar, yang belum ayo kelompok ikro. Saya itu Bu setiap baca subuh dari Ramadan sampai sekarang ada murid saya itu 6 orang, pensiunan camat, pensiunan kepala sekolah, semua pensiun ngumpul di masjid belajar ikro Bu, dari ikro 2 itu teh, nggak ada yang jaiman, bias kue, biasa kue, itu mereka maknya Bu, bias kue, biasa kue, nggak usah judi-lede, nggak usah komen, kok itu orang mau belajar kok ya Bu, ya itu nggak usah jaiman, ayo Allahumma paksakeun, lamun dipaksakeun kayak ketinggalan, nggak dapat payung, ya nggak? An-Naba kudu apa Bu? Supaya nanti kita gini kepanasan itu aku udah punya payung mana master di mana payung kemarin aku ke kita di perumahan Pak di majelis taklim payung nate mana aku mau nggak ketinggalan ayana nggak terlambat ya Bu. Jadi sekarang kalau mau nyari payung dari sekarang itu Ibu dibaca setiap mau ngaji ayo Bu An-Naba. Nah dipimpin karena sudah pinter ayo An-Naba 5 gitu ya Bu. Hari ini 5 can apa ulangi dari minggu depan 5 gitu ya Bu pakai sholat ya Bu. Jadi sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya tuh sama-sama jadi orang VIP. Jadi orang yang paling baik ya Bu, orang yang paling baik di antara kamu. Ibu pengen gak sih jadi orang yang paling baik? Nah ayo belajar Quran, gak ada ruginya. Gak usah tengok sudah bagus aja sumpah belum ada si anu pas ada datang jadi. Oh
ngaji ayah-ayah rahasia biasa aja kali ya Bu. Tetangga Neng Reni ya sama begitu di baru Nasma Ibu ya. Alhamdulillah ya itu ya Bu, harus jadi orang yang paling baik, yang paling mulia di antara kamu, orang yang belajar dan yang mengajarkannya. Lanjut, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi rawahu Ahmad wa Muslim. Iqra'u, bacalah kamu sekalian Al-Qur'an fa innahu, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu yakti akan datang yaumal qiyamati, pada hari kiamat, syafi'an, sebagai penolong, li ashabihi, bagi para pembacanya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim. Nah, hadisnya sahih kan Bu? Ini dua hadis, Ibu mendengarkan, sudah membacanya, sami'na wa ata'na. Apa yang kami dengar, ayo kita taati. Belajar Al-Quran, baca Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Ini sahur Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, Bu, masih ingat kan? Belajar Al-Quran, mengajar Al-Quran akan menjadi orang yang paling baik di antara kamu. Yang kedua, baca Al-Quran, karena Al-Quran akan datang memberi pertolongan bagi yang membacanya. Wallahu a'lamu bishawab. Itu saja dulu ngajinya ya Bu. Sudah jam 5 sapa rapat. Sebentar lagi setelah genap Ibu kan nyambel. Ibu kan nyambel. Ya udah ya Bu ya. Itu dulu. Sekarang sebelum saya tutup dengan doa, Bunda Nuril akan menyampaikan ya Bu ya silaturahimnya, dan saya mohon ibu-ibu dengan ikhlas ya nanti